Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan wa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi kemudian menyimpannya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri, sehat selalu baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama membaca dan memahami hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim yang terdapat dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Saat ini kita akan membaca kitab iman, bab keutamaan orang yang menjaga kesucian agamanya, yaitu hadis nomor 35. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kara'i yar'a hawlal hima yushiku ayyuwaqi'ah ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi ta'ala fi ardihi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Akhrajahu Bukhari wa Muslim anin Nu'man bin Bashir. Status hadis ini sahih. Artinya, Mukhtasar Sahih Bukhari Muslim Imam Suyuti hadis nomor 35. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Bagaikan gembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka dia mudah terperosok dalam daerah larangan tersebut. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang, dan ketahuilah sesungguhnya daerah terlarang Allah di bumi adalah larangan-larangannya. Dan ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging yang apabila baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Nu'man bin Bashir. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca potongan hadis ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti hadis nomor 3856. Kemudian dalam kitab Sahih Imam Bukhari hadis nomor 52 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1599. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama merenung. Inti dari hadis ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa dalam agama Islam, dalam hukum Islam,
itu sudah sangat terang benderang dan sangat jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara keduanya ini ada sesuatu yang hukumnya samar atau syubhat, yang oleh kebanyakan orang itu tidak diketahui si syubhat ini masuk ke dalam haram atau masuk ke dalam halal. Tetapi sebagian kecil orang karena kepandaian dia, karena keilmuan dia bisa mengetahui, oh ini haram, oh ini halal. Nah, karena sesuatu yang tidak jelas ini, maka Rasulullah SAW memberikan satu solusi. Kalau kamu belum yakin apakah ini halal atau ini haram, maka tinggalkan saja perkara tersebut, ambil perkara yang sudah jelas halalnya. Dengan demikian, maka kamu pasti selamat dari perkara haram. Maka kamu bisa menjaga kehormatan diri kamu dan juga bisa menjaga kehormatan agama kamu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu intinya satu isi. Kemudian isi yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hati itu ada segumpal di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang namanya hati. Baik hati dengan makna lahir maupun hati dengan makna batin. Ketika hati itu bagus, maka akan memicu kebagusan-kebagusan dalam diri kita, baik secara lahir maupun secara batin. Pertanyaannya, bagaimana untuk menjaga hati kita selalu bagus? Maka secara rohani, secara batin, salah satu cara adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang paling utama dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lanjutkan saja, Muhammadur Rasulullah. Dan keutamaan zikir la ilaha illallah, kenapa dia paling utama? Dalam bab iman ini kita sama-sama tahu bahwa afdalul iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Dengan kata lain, begitu ketika hati kita mulai gelap nih, mulai buruk, terangkan dengan la ilaha illallah. Ketika hati kita mulai sakit, sembuhkan dengan la ilaha illallah. Ketika setan mulai menggerogoti hati-hati kita, maka usir dengan qaulu ucapan la ilaha illallah. Itu salah satu cara. Tentu cara-cara yang lain juga sangat banyak. Nah, rahasianya lagi, ketika hati kita sehat, ketika hati kita baik, dengan cara memperbanyak salah satu ucapan la ilaha illallah, maka jelas kita akan melihat, oh itu haram, tinggalkan, oh itu halal, lakukan. Itu kalau hati kita baik. Tetapi ketika hati kita tidak baik, maka semuanya jadi samar. Yang halal samar, ini halal atau haram, rambuhlah, laksanakan saja, makan saja. Maka akhirnya dia terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kita lanjutkan. Perkara yang halal itu sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas. Maksudnya jelas itu apa? Jelas secara fisiknya, itu jelas dalam fisiknya, jelas sifatnya, jelas kriterianya, dan juga jelas dalil-dalilnya. Bagi masyarakat umum, sesuatu yang sudah jelas haram diketahui secara bersama, misalnya itu adalah perbuatan zina. Ini perbuatan zina itu baik orang pandai maupun orang bodoh itu sama-sama maklum kalau itu perbuatan haram. Minum minuman keras itu juga sama-sama maklum. Kalau orang Islam nih, bukan munafik, itu maklum bahwa itu adalah perbuatan Terus riba juga jelas perbuatan membuka aurat juga jelas perbuatan haram. Itu secara umum.
Perkara nanti ada dalil-dalil khusus yang kemudian membawa seseorang kepada darurat, kepada hajat, sehingga memperbolehkan yang haram tersebut secara ala kadarnya, nanti urusan lain. Tetapi secara umum bahwa yang haram itu fisiknya jelas, itu kelihatan, khamr kelihatan bentuknya, perbuatan zina kelihatan bentuknya, riba kelihatan bentuknya, jelaslah. Sifatnya, kriteria, dan juga dari dalilnya. Kita lanjutkan. Di antara keduanya, itu di antara halal dan haram terdapat perkara subhat, yaitu perkara yang tersamarkan dengan perkara lainnya dan belum jelas status hukumnya. Namun sebagian orang yang bisa menembus kesamaran tersebut sehingga bagi mereka status hukum barang subhat menjadi jelas, apakah halal atau haram. Oleh karena itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkara subhat, maka berarti dia menyelamatkan agamanya dan menghindarkan diri dari celaan orang. Sebaliknya orang-orang yang melakukan perkara-perkara subhat, mau tidak mau dia akan terjebak dalam larangan dan celaan orang. Jadi intinya begitu. Kalau kita tahu sesuatu itu haram, maka tinggalkanlah. Kalau kita tahu sesuatu itu halal dan baik, maka ambillah. Dan kita yang tidak tahu apakah sesuatu itu halal atau haram, maka sebaiknya tinggalkan saja supaya kita tidak terjebak dalam perkara haram. Dan salah satu cara untuk mengetahui halal dan haram itu dengan menghidupkan hati kita, memperbaiki hati kita, misalnya dengan berbanyak qaul la ilaha illallah. Kita lanjutkan bab selanjutnya, itu bab keutamaan sifat al-hilm dan sifat al-anah. Hadis nomor 36. Nah, hadis 36 ini menjelaskan tentang sifat al-hilm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu ta'ala al-hilma wal anata, tulisannya. Artinya hadis nomor 36, sesungguhnya di dalam dirimu, yaitu Asyad Abdul Qais, benar-benar ada dua perangai yang Allah Ta'ala mencintainya, yaitu al-hilm, sifat tenang, tidak tergesa-gesa atau kesabaran, dan sifat al-anah, sifat akal atau kecerdasan. Jadi tenang dan cerdas itu merupakan salah satu dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga bisa membaca hadis ini dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 18 dan dalam kitab Al-Jami' Al-Shaghir hadis nomor 2337. Dan perlu kita ingat bahwa hadis ini merupakan rangkaian dari kitab iman, bahwa sifat tenang dan juga sifat cerdas itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Dengan kata lain, kalau seseorang bersifat tenang, sakinah, itu merupakan salah satu indikasi bahwa imannya dia itu sedang baik. Dan sebaliknya kalau orang yang gerusa-gerusu, tergesa-gesa, itu bisa merupakan indikasi imannya sedang berkurang. Begitupun orang yang menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya, itu merupakan salah satu indikasi bahwa keimannya sedang baik. Tapi kalau orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya dalam mengambil keputusan sesuatu, maka itu menunjukkan imannya sedang tidak baik-baik saja. Penjelasannya, dari sekian banyak utusan Abdul Qais untuk berbaiat kepada Nabi, ada salah seorang dari mereka yang memiliki sifat terpuji yang dicintai Allah dan Rasulnya yang bernama Asyad Abdul Qais. Sifat tersebut ada sifat al-hilm dan sifat anah.
Momentum yang membuat Asyad Abdul Qais mendapat pujian tersebut adalah ketika rombongan utusan Abdul Qais datang ke Madinah. Mereka langsung menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Asyad di sisi kendaraan-kendaraan mereka. Lalu dia mengumpulkannya, mengikat untanya, dan memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian barulah dia menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asbabul wurud hadis ini dijelaskan bahwa suatu ketika itu ada rombongan dari Abdul Qais untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaiat kepada beliau. Nah, rombongan ini begitu datang langsung dia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada satu orang yang bernama Asyad. Dia itu begitu datang menambatkan tunggangannya ketika itu, kemudian dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus. Intinya dia itu mempersiapkan diri baik secara lahir maupun batin karena mau menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lainnya langsung saja tidak mempersiapkan diri secara khusus. Nah, maka perbuatan Asyad yang begitu itu disebut perbuatan yang tidak tergesa-gesa al-hin, dan juga perbuatan yang cerdas, karena dengan persiapan tersebut dia nanti itu akan memikat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asbabul wurudnya. Kita lanjutkan. Al-Qadhi Iyad berkata, al-hilm adalah kata yang menunjukkan akan kecerdasan akal dan pandangan yang baik tentang suatu akibat. Al-ana'ah adalah sebuah penantian dan tidak tergesa-gesa sampai ia melihat adanya suatu kebaikan atau kemaslahatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan lupa Anda dengarkan hadis ini, kemudian Anda simpan, lalu Anda share kepada orang lain. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli hadis, yang masuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajah-wajah kita menjadi wajah-wajah yang berseri-seri terang benderang baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.